warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Fahira dari kelas 11 IPS. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana alam. Sebelum saya jelasin lebih lanjut, pada tahu nggak pengertian dari mitigasi bencana alam? Belum ada yang tahu ya? Mari kita simak video berikut. Jadi, pengertian mitigasi bencana secara umum adalah upaya mengurangi kerugian dan korban dalam suatu bencana. Itu baru pengertian secara umumnya. Nah, mitigasi bencana ini ada juga pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Mitigasi bencana alam adalah rangkaian upaya untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Nah, tujuan utama mitigasi bencana itu apa sih? Jadi, tujuan utama mitigasi bencana itu adalah mengurangi bahkan meniadakan resiko dan dampak bencana. Nah, sampai sini udah pada ngerti kan pengertian dan tujuan utamanya mitigasi bencana alam. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan poin-poin mitigasi bencana itu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Dan yang kedua, memasang rambu-rambu di wilayah rawan bencana. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan penanggulangan. Dan yang keempat, menyediakan tempat penampungan. Dan yang terakhir, memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Itu poin-poinnya ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi, pengertian bencana itu apa sih? Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilang harta benda, dan dampak psikologis. Nah, dari sampai sini udah pada ngerti kan pengertian bencana itu apa? Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik bencana. Yang kita ketahui bencana alam itu sangatlah banyak. Banjir, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Nah, dalam materi ini, dalam video ini, saya akan membahas tentang puting beliung. Kenapa saya memilih puting beliung? Karena baru-baru ini warga Bandar Lampung sedang berduka karena adanya puting beliung di daerah Tulang Bawang Unit 2. Nah, saya akan membahas itu di video ini. Jadi, puting beliung itu apa sih sebenarnya? Jadi, puting beliung itu adalah bencana yang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 63 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu sekejap. Nah, penyebabnya dari angin puting beliung ini sebenarnya apa sih? Nah, penyebab angin puting beliung itu adalah pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan konvektif yang cukup tebal pada saat sebelum atau terjadi hujan dan menghasilkan angin downburst. Nah, dari situ kita udah ngerti kan pengertian angin puting beliung itu apa dan penyebabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak-dampak apa saja yang kita dapat dari puting beliung. Yang pertama, kerusakan rumah dan infrastruktur di mana-mana. Yang kedua, tentu memakan korban jiwa. Yang ketiga, kerugian material. Keempat, banyaknya puing-puing dan sampah yang berserakan. Dan yang terakhir,
mengganggu jalannya ekonomi. Nah, itu kan udah dampaknya. Gimana sih cara menghadapi puting beliung? Nah, yang pertama, tetap berada di tempat perlindungan aman sampai puting beliung mereda. Yang kedua, lindungi kepala dan tubuh kita untuk menghindari benda-benda yang berterbangan. Yang ketiga, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Yang keempat, hindari bangunan tinggi seperti tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Yang kelima, terapkan simulasi bencana yang sudah dipelajari. Yang keenam, tetap tenang dan menyelamatkan diri sendiri baru orang lain. Yang terakhir, patuhi aturan dan kenali jalur evakuasi. Nah, dari pembahasan tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa mitigasi bencana adalah sebuah upaya untuk mengurangi kerugian dan korban dalam suatu bencana. Mitigasi bencana harus benar-benar direncanakan dan dijalankan dengan matang agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga materi berikut berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.